persoalan agama di sekitar kita. Semoga tayangan pagi ini bisa menjadi tambahan pelajaran Islam. Amin Allahumma amin. Saya mau bertanya, saya pernah dikasih makanan yang dimasak oleh teman saya yang non-muslim, dan dia suka memasak daging babi, dan saya mengkhawatirkan kehalalan masakannya. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan saya yang tepat? Terima kasih Azana. Di negara kita yang memiliki ikatan sosial tinggi, saling memberi dan berbagi hidangan sudah menjadi tradisi baik yang mengakar. Tapi menjadi dilema ketika sahabat atau tetangga non-muslim memberikan atau menghantarkan makanan atau masakannya. Yang dikhawatirkan adalah kalau tetangga atau teman non-muslim itu pernah memasak dan memakan makanan yang termasuk najis, yang tentunya menggunakan peralatan masak yang sama dengan makanan halal. Yang perlu dipahami, najis itu dikelompokkan menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Najis yang berat atau mughalazah. Najis seperti ini memang tidak bisa menjadi suci hanya dengan dicuci pakai air saja. Sucinya dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan debu. Cara ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan cara mencuci wadah yang berisi air, namun sempat diminum atau dimasuki moncong anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila anjing minum dari wadah air milikmu, harus dicuci 7 kali. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Oleh para ulama, ketentuan pensucian najis air liur anjing ini disamakan dengan pensucian babi, yang keduanya dikelompokkan sebagai najis berat. Maka bila kita mengacu kepada pengelompokan najis, piring milik saudara kita yang non-muslim itu belum tentu sudah dicuci dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Padahal, boleh jadi piring-piring itu pernah digunakan untuk wadah daging anjing atau babi. Adapun bila kita hanya berpraduga secara umum, misalnya kita bilang, jangan-jangan piring ini pernah digunakan untuk wadah daging anjing atau babi. Sebetulnya, dugaan itu belum mengubah status hukum. Karena sebuah status hukum itu harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan terbukti. Tidak cukup hanya dengan dugaan. Kalau kita pernah lihat langsung atau si non-muslim itu jujur mengatakan bahwa piring itu pernah dipakai untuk wadah anjing atau babi, barulah saat itu status hukumnya menjadi pasti. Dan barulah saat itu kita diharamkan menggunakan piring itu sebelum kita sucikan sesuai syariah. Namun selama kita masih menduga-duga, apalagi bahkan si pemilik piring pun menampik bahwa piring itu pernah digunakan untuk wadah anjing atau babi, maka status hukum piring itu masih sesuai asalnya, yaitu tidak najis. Atau minimal sesuai dengan keadaan fisik yang terlihat, yaitu bersih dan suci. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang di luar yang nyata di hadapan kita. Kalau secara lahiriah piring itu suci, maka hukumnya suci. Masalah yang kedua, jika kita menerima makanan dari tetangga atau sahabat non-muslim adalah, apakah makanan berupa ayam atau daging telah disembelih atas nama Allah atau tidak? Kehalalan sembelihan ahli kitab adalah sebuah ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Secara sore dan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kehalalan sembelihan ahli kitab. Hari ini dihalalkan yang baik-baik buat kamu, dan begitu juga makanan orang-orang yang pernah diberi kitab, ahli kitab, adalah halal buat kamu. Dan sebaliknya makananmu halal buat mereka. Al-Quran Surah Al-Ma'idah
ayat 5. Maksud ayat ini secara ringkas bahwa semua yang baik hukumnya halal, dan sembelihan ahli kitab pun halal, dan sebaliknya sembelihan umat Islam pun halal buat mereka. Jadi umat Islam boleh makan binatang yang disembeli dan diburu oleh ahli kitab.